Kebangkitan dan kejatuhan Kekaisaran Ottoman dari Osman Gazi hingga Republik Turki. Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah dunia Islam dan dunia pada umumnya. Kekaisaran ini berdiri selama lebih dari 6 abad, menjangkau 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Namun, di balik masa kejayaannya yang mengagumkan, imperium ini juga mengalami kemunduran perlahan hingga akhirnya runtuh pada awal abad ke-20. Berikut adalah kisah lengkap tentang bagaimana Kekaisaran Ottoman bangkit, berkembang menjadi salah satu imperium terkuat dalam sejarah, dan akhirnya jatuh hingga digantikan oleh Republik Turki modern. 1. Awal mula. Dari Osman Gazi ke Bursa. Kisah Kekaisaran Ottoman dimulai sekitar tahun 1300 ketika Osman Pirmatu, seorang pemimpin Turki Muslim dari suku Oghuz, mendirikan sebuah kerajaan kecil di wilayah Anatolia Barat, dekat kota Sogod. Dari nama Osman inilah kata Ottoman berasal, Uthman dalam bahasa Arab. Ia dan pasukannya memulai serangkaian penaklukan terhadap wilayah-wilayah bekas Bizantium. Putra Osman, Orhan Gazi, melanjutkan ambisi ayahnya. Pada tahun 1324, atau 26 menurut beberapa sumber, Orhan berhasil merebut kota Bursa, yang kemudian menjadi ibu kota pertama Kekaisaran Ottoman. Dari Bursa, Orhan memperluas wilayah ke kota Iznik, Izmit, dan Üsküdar, membangun fondasi administratif dan militer yang kuat bagi masa depan Kekaisaran. 2. Ekspansi ke Eropa dan kemenangan Mehmed Baba. Pada tahun 1361, Murat Lata, putra Orhan, memperluas wilayah Ottoman ke wilayah Balkan dan berhasil menaklukkan Adrianople, Edirne, yang menjadi ibu kota baru. Strateginya yang unik, yakni mempertahankan para penguasa lokal, namun menjadikan mereka sebagai vasal, memperlancar proses penaklukan tanpa banyak perlawanan. Namun, tonggak penting dalam sejarah Ottoman terjadi pada tahun 1453 ketika Sultan Mehmed Bebubau, yang juga dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Dengan kemenangan ini, Mehmed menjadikan kota tersebut sebagai pusat kekaisaran dan mengubah namanya menjadi Istanbul. Ia kemudian melanjutkan ekspansi ke Balkan dan Anatolia, serta memperkuat sistem hukum dan administrasi negara. 3. Masa kemasan, Sulaiman Agung dan kekuasaan tanpa tanding. Puncak kejayaan Ottoman terjadi di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Pirta, atau yang dikenal sebagai Sulaiman Agung, yang memerintah dari tahun 1520 hingga 1566. Ia memimpin berbagai kampanye militer, termasuk penaklukan Beograd 1521, Rhodes 1522, serta serangan ke wilayah Hungaria yang memuncak dalam pertempuran Mohacs tahun 1526. Ia juga mengepung Wina pada tahun 1529, meskipun gagal menaklukkannya. Selain kekuatan darat, armada laut Ottoman juga berjaya. Di bawah komando Laksamana Barbarossa, Kekaisaran mendominasi Laut Tengah. Armada Ottoman menguasai Aljazair dan Tripoli serta menjadi ancaman utama bagi kekuatan Eropa. Sulaiman juga dikenal sebagai pembangun besar. Ia memerintahkan pembangunan masjid, jembatan, akuaduk, dan berbagai proyek infrastruktur megah. Ia menjadikan Istanbul sebagai pusat seni, sastra, dan hukum Islam. 4. Tanda-tanda kemunduran. Dari kekalahan di Wina ke julukan orang sakit Eropa. Setelah masa pemerintahan Sulaiman, Kekaisaran mulai menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Upaya ekspansi terus dilakukan, termasuk beberapa kali pengepungan terhadap kota Wina. Namun semuanya gagal. Kegagalan terbesar terjadi pada tahun 1683, ketika pasukan Ottoman kalah dalam pertempuran Wina yang menentukan. Ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Kekaisaran. Setelah kekalahan itu, Kekaisaran Ottoman mulai kehilangan wilayah secara bertahap. Pada tahun 1699, melalui perjanjian Karlowitz,
Ottoman harus melepaskan sebagian besar wilayah Hungaria. Di abad ke-18, kekalahan dalam berbagai perang melawan Rusia, Austria, dan Polandia terus melemahkan posisi Ottoman. Perpecahan internal, korupsi di kalangan elit istana, dan ketidakmampuan birokrasi mempercepat kemunduran. Kekaisaran mulai dijuluki orang sakit Eropa karena kelemahannya yang terus meningkat di tengah kekuatan Eropa yang sedang bangkit. 5. Reformasi Tanzimat dan reaksi konservatif. Melihat kekaisaran yang melemah, beberapa sultan mencoba melakukan reformasi besar-besaran. Reformasi Tanzimat yang berlangsung dari tahun 1839 hingga 76 bertujuan untuk memodernisasi sistem hukum, militer, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Namun, reformasi ini menghadapi perlawanan dari kalangan konservatif dan elit agama yang merasa bahwa modernisasi merusak karakter Islam dari kekaisaran. Sultan Abdul Mejid Pamlai dan Abdul Aziz adalah dua penguasa yang mencoba mendorong reformasi, namun kekurangan sumber daya dan tekanan dari kekuatan Eropa membuat upaya mereka terbatas hasilnya. 6. Kebangkitan nasionalisme dan revolusi kaum muda Turki. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, semangat nasionalisme mulai tumbuh di wilayah kekaisaran. Bangsa-bangsa seperti Yunani, Serbia, dan Rumania mulai menuntut kemerdekaan. Di saat yang sama, gerakan reformis dari kalangan pelajar dan militer yang disebut kaum muda Turki mulai menentang kekuasaan otoriter Sultan Abdul Hamid Baba. Pada tahun 1908, kaum muda Turki berhasil memaksa sang sultan mengembalikan konstitusi tahun 1876. Setahun kemudian, Abdul Hamid digulingkan. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh tokoh seperti Enver Pasha mendorong semangat nasionalisme Turki dan industrialisasi. Namun, di bawah rezim ini pula, terjadi peristiwa kelam dalam sejarah Ottoman, genosida Armenia. 7. Genosida Armenia dan warisan kontroversial. Pada masa Perang Dunia Pertama, pemerintah Ottoman yang dipimpin oleh kaum muda Turki memulai kampanye deportasi besar-besaran terhadap orang-orang Armenia. Sekitar 1 juta orang Armenia diyakini tewas akibat pembantaian, kelaparan, dan pengusiran paksa ke Gurun Suriah. Pemerintah Turki hingga kini menolak menyebut peristiwa ini sebagai genosida, meskipun banyak negara dan sejarawan telah mengakui hal tersebut sebagai tindakan genosida yang sistematis. 8. Kekalahan dalam Perang Dunia dan akhir kekaisaran. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, Kekaisaran Ottoman memilih berpihak kepada blok sentral bersama Jerman dan Austria-Hongaria. Harapan mereka adalah meraih kembali kejayaan melalui kemenangan dalam perang. Namun, hal sebaliknya terjadi. Kekalahan Ottoman mengakibatkan kehancuran struktur kekuasaan. Perjanjian Sevres tahun 1920 memaksa Kekaisaran Ottoman menyerahkan hampir semua wilayahnya, termasuk Suriah, Palestina, dan Irak kepada kekuatan kolonial seperti Inggris dan Prancis. Ini memicu kemarahan di kalangan nasionalis Turki. 9. Mustafa Kemal Atatürk dan lahirnya Republik Turki. Di tengah kekacauan pasca perang, muncul seorang jenderal cerdas bernama Mustafa Kemal yang kelak dikenal sebagai Atatürk. Ia memimpin perlawanan terhadap kekuatan asing dan sisa pemerintahan Ottoman. Pada tahun 1922, Sultan terakhir, Mehmed Sheikh, melarikan diri ke Malta. Kesultanan resmi dibubarkan. Setahun kemudian, pada tahun 1923, Mustafa Kemal mendeklarasikan berdirinya Republik Turki dengan ibu kota di Ankara. Ia menjadi presiden pertama Turki dan memimpin reformasi besar-besaran yang menjadikan Turki negara sekuler dan modern. Semua anggota keluarga kerajaan Ottoman diasingkan, dan kekuasaan dinasti yang telah berdiri lebih dari 6 abad pun berakhir.